Coba bayangin, ada satu orang yang return tradingnya ngalahin Warren Buffett, ngalahin George Soros, ngalahin hampir semua trader legendaris di Wall Street. Tapi anehnya, dia bukan trader. Dia nggak pernah kerja di bank. Dia nggak pernah sekolah bisnis. Dia cuman seorang dosen matematika. Selamat datang di channel Lumbung Pips, channel yang sering bahas seputar dunia trading dan investasi. Hari ini aku mau cerita tentang Jim Simons. Orang yang sering disebut sebagai trader paling sukses sepanjang sejarah. Padahal seumur hidupnya dia hampir nggak pernah peduli sama berita ekonomi. Oke, kita mulai dari awal. Jim Simons lahir tahun 1938 di Amerika. Dari kecil dia udah kelihatan beda. Umur 17 tahun dia masuk MIT, salah satu kampus paling susah di dunia. Umur 23 tahun dia udah pegang gelar doktor matematika dari Berkeley. Bayangin, umur segitu kebanyakan orang masih bingung mau kerja apa, dia udah jadi dokter. Terus hidupnya makin nggak biasa. Waktu perang dingin lagi panas-panasnya, Simmons direkrut pemerintah Amerika buat kerjaan yang nggak boleh dia ceritain ke siapa-siapa. Tugasnya memecahkan kode rahasia militer Soviet. Jadi, tiap hari kerjaannya nyari pola tersembunyi di dalam data yang kelihatannya acak. Ingat bagian ini ya, karena ini bakal jadi kunci ceritanya nanti. Tapi karirnya di sana nggak lama. Dia dipecat gara-gara berani nentang perang Vietnam secara terbuka di media. Kebanyakan orang bakal panik kalau dipecat kayak gitu. Simon santai aja. Umur 30 tahun, dia langsung diangkat jadi kepala departemen matematika di Universitas Stony Brook. Dan di dunia matematika, namanya makin besar. Dia menang penghargaan matematika paling bergengsi di Amerika. Teorinya bahkan sampai sekarang masih dipakai para fisikawan buat riset fisika kuantum. Jadi, kalau ceritanya berhenti di sini aja, Jim Simons udah masuk buku sejarah sebagai matematikawan hebat. Tapi masalahnya, dia bosen. Umur 40 tahun, di saat kebanyakan orang udah nyaman sama karirnya, Simons malah keluar dari dunia akademik. Tahun 1978, dia buka kantor kecil. Letaknya persis di sebelah toko pizza. Dari kantor sempit itu, lahir perusahaan yang nantinya dikenal dengan nama Renaissance Technologies. Nah, di sini bagian yang jarang orang tahu. Awalnya, Simons trading kayak trader pada umumnya, pakai feeling, pakai insting, baca berita, terus nebak arah market. Dan hasilnya, kacau. Kadang profit gede, kadang rugi gede. Dia sendiri ngaku sampai stres, perutnya mules tiap lihat posisi floating minus. Jenius matematika sekelas, dia aja kalah sama emosinya sendiri. Sampai akhirnya dia sadar satu hal. Dulu dia bisa mecahin kode rahasia Soviet yang kelihatannya acak. Berarti market yang kelihatannya acak ini harusnya juga punya pola yang bisa dipecahkan. Cuma butuh alat yang tepat dan orang-orang yang tepat. Jadi dia ambil keputusan yang waktu itu dianggap gila. Dia nggak mau rekrut orang Wall Street sama sekali. Nggak ada lulusan ekonomi. Nggak ada mantan bankir. Yang dia rekrut justru ahli fisika, ahli statistik, pemecah kode, bahkan ilmuwan yang tadinya ngerjain teknologi pengenalan suara di IBM. Orang-orang yang nggak ngerti trading, tapi jago banget baca pola di dalam data. Dan aturan mainnya cuma satu. Nggak boleh ada keputusan pakai feeling. Semua transaksi harus dieksekusi oleh model matematika. Titik. Mau modelnya kelihatan salah pun, tetap diikuti. Hasilnya, ini bagian yang bikin aku merinding tiap kali bahas. Mereka punya satu fund bernama Medallion. Sejak tahun 1988, Medallion mencetak rata-rata return 66% per tahun sebelum potongan fee. Setelah dipotong fee pun masih sekitar 39% per tahun. Sebagai perbandingan, Warren Buffett yang kita anggap dewa investasi, rata-ratanya sekitar 20% per tahun. Dan ini bukan hoki setahun 2 tahun. Ini konsisten selama lebih dari 30 tahun. Total profitnya ditaksir lebih dari 100 miliar dolar. Saking gilanya, sejak tahun 1993 fund, ini ditutup buat orang luar. Cuman karyawan Renaissance yang boleh naruh uang di situ. Nah, sampai sini mungkin kamu mulai sadar satu hal. Ternyata trading itu bukan soal
bakat atau feeling, tapi sesuatu yang bisa dipelajari secara sistematis. Kalau kamu pengen mulai belajar trading dengan cara yang benar dari dasar, aku udah siapin materinya buat kamu. Tinggal klik link di pojok kanan atas video ini. Oke, lanjut. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya medalion bisa sekonsisten itu? Jawaban persisnya nggak ada yang tahu. Semua karyawan Renaissance terikat perjanjian rahasia seumur hidup. Tapi dari buku dan berbagai wawancara, prinsip dasarnya kebaca. Dan ini menarik banget. Mereka nggak pernah nyari prediksi yang selalu benar. Mereka nyari edge kecil. Misalnya, sebuah pola yang cuma benar 51% dari seluruh kejadian. Kedengarannya kecil banget kan? Cuma sedikit di atas lempar koin. Tapi kalau pola itu dieksekusi jutaan kali, dengan disiplin, keunggulan kecil itu berubah jadi profit raksasa. Persis kayak cara kerja kasino. Kasino nggak menang di setiap meja, tapi mereka selalu menang di akhir bulan. Karena matematikanya berpihak ke mereka. Dan dari sini, ada 3 pelajaran yang menurutku relevan banget buat kita sebagai trader retail. Pertama, emosi itu musuh paling mahal di market. Ingat, Siemens sendiri gagal waktu trading pakai feeling. Kalau jenius matematika aja kalah sama emosinya, apalagi kita. Kedua, konsistensi ngalahin bakat. Kamu nggak butuh win rate 90%. Kamu butuh sistem sederhana yang punya edge, terus dijalanin berulang-ulang tanpa nawar. Ketiga, manajemen risiko itu segalanya. Renaissance nggak pernah all in di satu posisi. Mereka pecah risiko ke ribuan transaksi kecil. Satu kesalahan nggak akan pernah menghancurkan akun mereka. Oh iya, buat kamu yang udah kebayang konsepnya dan pengen mulai praktek, tapi masih bingung milih broker, kamu bisa pakai HFM. Ini broker yang aku pakai juga sampai sekarang. Cara daftar lengkapnya udah aku taruh di deskripsi video ini, tinggal diikutin aja langkah-langkahnya. Sekarang, penutup cerita Jim Simons. Di balik semua kesuksesannya, hidupnya nggak selalu mulus. Dia kehilangan 2 anak laki-lakinya di 2 kecelakaan yang berbeda. Kehilangan yang dia sebut sebagai luka paling dalam di hidupnya. Tapi dia tetap jalan terus. Tahun 2010, dia pensiun dari Renaissance, lalu menghabiskan sisa hidupnya menyumbangkan miliaran dolar buat riset matematika, sains, dan pendidikan guru. Jim Simons meninggal dunia bulan Mei tahun 2024 di umur 86 tahun. Tapi warisannya mengubah cara dunia melihat market selamanya. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, kalau seorang dosen matematika yang nggak pernah nonton berita ekonomi bisa ngalahin seluruh Wall Street cuma dengan data dan disiplin, sebenarnya apa yang selama ini nahan kita? Jawabannya bukan modal, bukan juga bakat, tapi kebiasaan kita trading pakai perasaan.